Ribuan warga kurang mampu menyerbu operasi bazar sembako murah di kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Untuk bisa mendapatkan paket sembako murah seharga Rp100.000, warga harus antri berdesakan. Sejak Rabu pagi, ribuan warga terus berdatangan untuk mendapatkan paket sembako murah di kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga antusias mendatangi lokasi bazar untuk mendapat paket sembako murah berisi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng kemasan, 1 kg gula pasir, dan 1 kg tepung. Setelah antri panjang berdesakan, warga yang telah mendapat giliran akhirnya bisa membeli paket sembako murah seharga Rp100.000 tersebut, namun tentunya telah mengantongi kupon dari Ketua RT setempat. Pada bazar sembako murah kali ini, Pemprov DKI Jakarta menyediakan 1.000 paket untuk masyarakat yang tinggal di Kecamatan Tanah Abang. Selain untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, operasi bazar murah juga untuk mengendalikan inflasi di tengah tingginya harga beras dan bahan pangan lainnya di pasaran. Uang segitu dengan sembako yang segini murah nggak Ibu? Murah. Makanya Ibu ambil. Ya. Harga sekarang harganya mahal atau gimana? Lebih mahal. Beras yang lebih mahal, minyak lebih mahal, semuanya mahal. Iya. Kalau menurut Ibu harga segitu murah nggak sih? Oh, murah banget kok. Murah? Iya. Memang kalau harga di pasaran gimana Bu? Mahal atau gimana? Kalau di pasaran lumayan, kalau beras aja sekilo aja bisa 13.000 gitu. Gula juga, apalagi naik kan 18.000 gitu. Rencananya, bazar sembako murah akan terus digelar hingga mendekati bulan suci Ramadan nanti sebagai upaya pemerintah menstabilkan harga bahan pangan di pasaran agar tidak terus melambung tinggi. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Melambungnya harga beras membuat warga kelimpungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ratusan warga rela antri hujan-hujanan di alun-alun Situraja, Sumedang, Jawa Barat demi beras murah. Di Jombang, Jawa Timur, warga saling berdesakan berebut membeli beras murah. Sejak pukul 8 pagi, warga menyerbu beras kualitas premium yang dijual seharga Rp50.000 per kilogramnya. Meskipun harus hujan-hujanan, warga rela antri dalam operasi pasar yang digelar Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Sumedang. Selain beras, komoditas lainnya yang dijual di pasar murah tersebut yakni telur ayam seharga Rp26.000 per kilogramnya. Pihak Bulog menyediakan 10 ton beras untuk satu kecamatan. Sebagian warga juga ada yang tidak kebagian dalam operasi pasar murah ini. Mereka berharap operasi pasar sembako murah digelar lagi. 16.000 1 kilo ya. Kalau di sini kan jatuhnya 10.000. 10.000. Tapi ngantri berapa lama Bu? Baru juga ada setengah jaman lah. Hujan-hujanan rela Bu? Rela demi isi perut. Ini gimana Bu perasaannya Bu gak kebagian tadi? Kecewa sekali Pak, kecewa bisa. Ini ngantri sejak kapan Bu tadi Bu? Tadi. Udah lama ya. Terus harapannya gimana? Harapannya gimana? Ada lagi enggak? Mudah-mudahan ada lagi. Kecewa tapi ya sekarang aku. Kecewa sekali. Emang beras di pasaran gimana Bu sekarang Bu mahal? Mahal. Warga saling berdesakan untuk mendapatkan kupon yang dibagikan Dinas Perindustrian, Perdagangan di depan Pasar Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Rabu pagi. Warga berebut karena kupon tersebut nantinya akan dipakai untuk antrian membeli beras murah yang dijual Bulog. Warga mengaku beras di pasaran mencapai Rp14 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Karena dalam operasi pasar murah ini, harga beras Rp10.200 per kilonya. Untuk setiap kupon, jumlah pembelian warga dibatasi maksimal 10 kg. Ada yang 17.000, ada yang 14.000. Ini dijual berapa dapat? Yo, dipakai sendiri, Pak. Enggak, yang di sini dijual berapa harganya? 10.200 kalau nggak salah. Gitu. Gimana dibandingkan dengan di pasar Bu? Ya lebih murah ini. Untuk pelaksanaan operasi pasar, pejabat Bupati Jombang Sugiat mengatakan Bulog menyediakan beras sebanyak 2 ton. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Harga cabai di Pasar Besar Jember, Jawa Timur meroket hingga 100% lebih. Melejitnya harga cabai membuat pembeli menurunkan pembeliannya sehingga menurunkan omset pedagang.
Pedagang cabai di Pasar Tanjung, Jember, Jawa Timur kini mengeluh lantaran pembelinya mulai berkurang akibat kenaikan harga cabai yang mencapai 100% lebih. Harga cabai serat mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp25.000 per kilo. Begitupun dengan cabai besar yang kini mencapai Rp70.000 per kilogram dari semula Rp30.000. Melonjaknya harga cabai membuat pembeli menurunkan pembeliannya, meski ada pula yang terpaksa membeli seperti biasa karena butuh. Naik. Berapa Pak? Berapa persen kenaikannya? Hah? Berapa persen kenaikannya? Separuh. Biasanya berapa Pak kalau sebelum naik? Biasanya 30. Per kilo? Ya. 30.000. 25. Sekarang berapa Pak? Sekarang itu lebih 60. Ya mungkin apa itu? Mungkin dari cuaca. Cuaca ya. Ya mungkin kan kadang hujan kadang enggak. Cuaca buruk di Sentra Tanaman Cabai Jawa Timur diduga menjadi pemicu kenaikan harga cabai di Jember, sehingga pasokan dari Sentra Cabai Jawa Timur dibatasi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, transaksi perdagangan kulit harimau di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berhasil digagalkan polisi. 2 pelaku berhasil diringkus polisi yang menyamar sebagai pembeli. Inilah video amatir milik petugas kepolisian unit Pitsus Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan saat meringkus 2 pelaku penjualan kulit satwa dilindungi. Pelaku berinisial RP dan RR ditangkap polisi di salah satu hotel di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi terkait penjualan kulit harimau ini. Menurut polisi, kedua pelaku ini mendapatkan kulit harimau Sumatera dengan cara menjerat satwa dilindungi ini di kawasan hutan lindung di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara. Adapun keterangan dari kedua tersangka tersebut bahwa harimau yang kulitnya didapat itu karena harimau itu kena jeratan. Rencananya kedua pelaku RP dan RR sepakat menjual kulit harimau dengan harga Rp15 juta kepada calon pembelinya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Warga heboh dengan kemunculan 3 ekor buaya muara yang bertelur di semak-semak di Jalan Dr. Laimena, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas damkar mengamankan 42 butir telur buaya, sementara induk buaya berhasil kabur ke sungai. 3 ekor buaya muara berukuran besar terekam video amatir warga saat muncul di permukaan air sungai di Kompleks ID Jalan Dr. Laimena, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kemunculan 3 ekor buaya muara ini pertama kali diketahui seorang warga yang sedang memancing ikan di pinggir sungai. Warga heboh kemudian mengikuti jejak buaya saat naik ke atas darat. Saat dibuntuti terlihat seekor buaya betina yang sedang mengerami telurnya di balik semak-semak. Petugas tim Animal Rescue Damkar Makassar menerima laporan warga langsung ke lokasi dan berupaya mengevakuasi. Namun karena banyaknya warga yang berkerumun membuat seekor buaya betina langsung kabur dan kembali menyelam ke sungai. Berapa ekor biasa kita lihat muncul, Pak? Dua itu sama besarnya itu, Pak? Ya? Sama semua besarnya? Enggak tahu juga sama besar atau tidak karena dia di bawah air kita selalu lihat, Pak. Nah, ini tadi pas dia di sini kita lihat dia. Besar tadi kita lihat? Lumayan agak 2 meter lebih. Sudah mau dievakuasi tapi terlalu banyak warga. Sudah mau dijerat. Ada 3 ekor tadi. Akhirnya lari. Ya, 2 di air, 2 di darat tadi, 1 di air. Besar nggak? Besar ukurannya, Pak? Dia kemungkinan hampir 3 meter. Petugas telah mengamankan 42 butir telur buaya dan langsung diserahkan ke BKSDA Sulawesi Selatan bagian dikembalikan untuk memancing kemunculan buaya tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin melaporkan. Warga di Bojonegoro, Jawa Timur dihebohkan dengan kemunculan ular sanca kembang dengan panjang sekitar 3,5 meter. Warga menangkap ular piton ini saat ular memangsa kucing di pekarangan belakang rumah warga. Ular dengan panjang sekitar 3,5 meter tersebut lalu diamankan dengan menggunakan karung plastik untuk dievakuasi. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Pemkab Bojonegoro Pos Baurenu selanjutnya akan melepasliarkan kembali ular piton ke habitatnya di kawasan hutan lindung setempat.
Pemirsa, suku Dinas Sosial Jakarta Timur mengevakuasi seorang tunawisma pengidap sakit asma dan batuk kronis dari kolong jembatan Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Tunawisma tersebut sudah tinggal di kolong jembatan sebulan terakhir bersama 2 orang anaknya. Aris, pria 43 tahun, seorang tunawisma yang tinggal di kolong jembatan Kanal Banjir Timur, Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur, mengidap penyakit asma dan batuk kronis. Kondisi kesehatan Aris ini diketahui oleh pengurus lingkungan setempat yang kemudian melaporkan ke petugas suku Dinas Sosial Jakarta Timur. Petugas pun langsung mendatangi korban untuk melakukan evakuasi. Anak korban yang perempuan tak kuasa menahan tangis saat melihat sang ayah dievakuasi ke rumah sakit. Kemudian korban mendapat pertolongan pertama oleh tim medis ambulans gawat darurat Dinkes DKI Jakarta Timur hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit Durensawit untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut. Sebenarnya masih sadar dan masih bisa berdiri, tadi juga sempat buang air tuh sendiri ke sana. Cuman suaranya itu udah hampir hilang gitu. Saya tanya-tanya sebentar juga masih bisa bicara tapi pelan gitu karena katanya batuk kronis, dia sangat batuk kronis sebulan terakhir ini karena mungkin kecapean, makan tidak teratur, betulnya seperti itu. Sama asma juga, Pak? Ya. Asma juga ya, asma ya? Betul. Menurut informasi, tunawisma yang bekerja sebagai pencari barang bekas ini sudah tinggal di kolong jembatan dalam waktu 1 bulan terakhir bersama kedua anaknya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, mencermati penyelenggaraan Pilpres 2024 yang diduga mengalami kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, sebanyak 100 lebih tokoh menyatakan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres yang telah berlangsung. Mereka mendesak dilakukan audit digital forensik dan pengulangan penghitungan suara di TPS. Dalam konferensi pers bertajuk 100 tokoh menolak pemilu curang terstruktur, sistematis dan masif, sejumlah tokoh dari berbagai elemen hadir, mulai tokoh agama, cendekiawan, ilmuwan, hingga tokoh pekerja sosial, baik pemuda maupun perempuan. Dugaan kecurangan Pilpres 2024 terlihat dari berbagai hal, mulai dari DPT bermasalah, terjadinya intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap rakyat, hingga pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung paslon tertentu. Bahkan ada indikasi kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri dan dirancang untuk menguntungkan paslon tertentu. Kalau kami menyimpulkan telah dan tengah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, masif, TSM dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 khususnya, kami tidak sekedar bicara. Jangan kemudian nanti para buzzer, para siapa kemudian menantang itu adalah fitnah. Kami ingin mempertanggungjawabkan secara akademik dari para pakar, para profesor di bidangnya. Artinya apa? Data kita sesuai dengan Undang-Undang PDB, Pak Edi, nomor 27 tahun 2022 itu sudah diletakkan di cloud, dan cloud itu adalah bukan milik Indonesia. Ini pelanggaran umum. Sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di depan KPU Jakarta menolak Pilpres curang. Aksi serupa juga digelar di Bawaslu Surabaya serta Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan Poros Buruh Nasional berunjuk rasa di depan KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, mereka menolak Pilpres curang, diskualifikasi capres-cawapres yang curang, hingga menuntut dilakukan audit forensik IT KPU. Para pendemo menyampaikan akan terus turun ke jalan hingga tuntutan mereka dikabulkan. Di Surabaya, Jawa Timur, puluhan orang mengeruduk kantor Bawaslu Kota Surabaya menyusul banyak kecurangan pemilu yang tidak ditindaklanjuti Bawaslu.
Dengan membawa keranda mayat, massa yang tergabung dalam Aliansi Madura Indonesia (AMI) membakar keranda sebagai simbol matinya demokrasi. Dalam pertemuan dengan sejumlah perwakilan massa, Bawaslu berjanji segera menindaklanjuti sejumlah laporan kecurangan pemilu yang telah dilaporkan. Di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, massa yang tergabung dalam Liga Nasional Mahasiswa untuk Demokrasi berunjuk rasa di depan kantor KPU Lombok Timur. Mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian saat mencoba menerobos masuk ke kantor KPU Lombok Timur. Mahasiswa juga sempat menyandra mobil dinas yang dikendarai seorang pejabat pemerintah Kabupaten Lombok Timur saat melintas di depan kantor KPU. Dalam orasinya, mahasiswa menolak hasil pemilu dan mendesak Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan pemilu ulang. Dari Jakarta, Surabaya, dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Tengah mendatangi KPU Provinsi Jawa Tengah menuntut Ketua KPU mundur karena dinilai telah mencederai demokrasi di Indonesia. Massa juga menuntut dilakukan pemilu ulang. Dengan jalan kaki serta membawa berbagai spanduk tuntutan, massa yang tergabung dalam Masyarakat Koalisi Sipil Jawa Tengah mendatangi kantor KPU Jawa Tengah di Jalan Veteran Semarang Rabu siang. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuntut Ketua KPU Pusat Hasyim Asyari dipecat karena diduga turut serta melakukan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan 2024. Mereka juga meminta pemilu untuk diulang dan mengancam melakukan aksi yang lebih besar. Dan komisionernya jelas-jelas sudah berapa kali melanggar. Maka kalau itu menyelenggarakan terus, kesalahan demi kesalahan akan terjadi. Dan pada akhirnya akan menelurkan hasil pemilu yang cacat hukum. Pemirsa, sungguh kreatif, seorang ibu rumah tangga di Kota Probolinggo menyulap limbah bekas alat peraga kampanye APK Pemilu 2024 lalu menjadi tas belanja yang unik. Aneka tas berwarna-warni dan lucu ini pun banyak diminati pembeli. APK Pemilu berupa banner yang menumpuk dan tidak terpakai dimanfaatkan Katarina Swendar Training Room, warga perumahan Kopian, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, untuk diolah menjadi kerajinan bernilai ekonomis. Melihat tumpukan limbah APK, ide kreatif Katarina pun muncul untuk mengolahnya menjadi tas belanja yang unik dan cantik. Selain mendapatkan nilai ekonomis, usaha Katarina pun dapat meminimalisir limbah APK yang banyak menumpuk setelah pesta demokrasi lalu. Dibantu 3 pekerja, banner bekas dipotong sesuai pola ukuran tas. Lembaran potongan banner kemudian dijahit dengan permukaan gambar caleg atau capres-cawapres peserta pemilu 2024. Kini Katarina telah memproduksi sekitar 300 tas belanja dan langsung ludes dibeli warga. Banner-banner itu banyak sekali di Bawaslu Kota Probolinggo. Jadi di situ teman-teman perkumpulan peduli sampah atau Papesa itu berinisiatif untuk mendaur ulang banner tersebut untuk dijadikan tas belanja. Sebagian tas belanja daur ulang ini juga akan dibagi ke masyarakat secara gratis dalam rangka memperingati Hari Sampah Nasional. Selain tas limbah APK, Katarina juga memproduksi aneka macam kerajinan berbahan limbah. Mulai dari gantungan kunci dari koran, tas dan dompet, sepatu dan sandal kain percak, tempat tisu, tikar dari bungkusan minuman saset, baju daur ulang, hingga goodie bag, dan lain-lain. Dari kreativitasnya mendaur ulang sampah, Katarina mengaku omset UMKM miliknya mencapai 400 juta rupiah per tahun. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ingin mengetahui budaya di sejumlah negara, seorang pria warga negara Inggris melakukan perjalanan dengan bersepeda berkeliling dunia. Pria bernama Danny Garden ini sempat beristirahat di kota Semarang dan menikmati kuliner soto ayam di kawasan Simpang 5.
Inilah Danny Gordon, pesepeda asal Inggris yang berkeliling dunia dengan sepedanya. Pria 35 tahun ini telah menempuh jarak ribuan kilometer, melintasi berbagai negara. Pria yang suka berpetualang ini telah melintasi sejumlah negara, di antaranya Vietnam, Cina, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Saat berada di Indonesia, Danny sudah singgah di beberapa kota, di antaranya Cirebon dan Kota Semarang. Di Kota Semarang, Danny mampir di kawasan Simpang 5 untuk menikmati kuliner soto ayam khas Semarang. Danny pun mengaku mendapat sejumlah pengalaman seru dari perjalanan bersepeda yang dilakukannya. Ia pun jadi mengenal keanekaragaman budaya di sejumlah negara yang disinggahi. It's really important to go to the kampungs and eat local food and just be as open-minded as I possibly can be. But I also really like the physical challenge. Saya cinta orang-orang di Indonesia, ramah-ramah sekali. Danny tiba di Kota Semarang pada hari ke-72. Hebatnya lagi, Danny melakukan perjalanan tanpa didampingi siapapun alias bersepeda sendirian. Usai beristirahat di Kota Semarang, Danny menuju Kota Bojonegoro sebelum melanjutkan perjalanannya ke sejumlah negara lain. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra. Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang caleg asal desa Selebung, Lombok Tengah diduga menarik bantuan semen dari masjid karena tidak memperoleh suara pemilih. Aksi penarikan bantuan ini pun viral di media sosial. Inilah video memperlihatkan tim ses dari seorang caleg sedang menarik bantuan semen dari masjid. Tim ses ini berniat menarik semen sebanyak 30 sak karung yang sudah disumbangkan sebelum pencoblosan 14 Februari lalu. Namun karena malu ditonton warga, tim ses tersebut urung mengangkut seluruh semen yang disumbangkan. 2 orang yang diduga sebagai tim ses caleg ini pun hanya membawa 3 sak karung semen dan meninggalkan lokasi. Aksi penarikan bantuan semen dari masjid ini terjadi di Dusun Selebung, Desa Selebung, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah. Menurut pengakuan kadus sekitar, pengambilan bantuan semen tersebut dari masjid dilakukan antara caleg yang bersangkutan tidak memperoleh suara saat pemilihan umum di TPS mereka. Tadi malam pas yang nggak di sini, tim sesnya bertiga datang ke sini untuk mengambil semen. Dan semen yang mau diambil sudah kita siapkan. Memang kita sudah wanti-wanti karena si calon memang karakternya begitu. Kita sudah wanti-wanti, semennya sudah ada. Tapi karena mungkin si tim sesnya agak malu, akhirnya tidak diambil semua, yang diambil hanya 3 sak saja. Oh, berarti... Tapi kita akan sisakan untuk harus diambil ini, harus diambil, harus dikembalikan. Sementara itu caleg yang bersangkutan, baik Sri Ratna, membantah adanya dugaan penarikan bantuan tersebut. Ia juga membenarkan pihaknya meminta komitmen warga untuk memberikan suara sedikitnya 5 suara. Namun hingga akhir pemilihan tidak ada suara yang ia peroleh dari dusun tersebut. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati melaporkan. Anda kembali di Lintas News Pagi. Pemirsa, sebuah kapal kargo pengangkut puluhan kontainer terbakar di perairan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Sebanyak 15 ABK kapal berhasil diselamatkan oleh kapal nelayan yang melintas. Kapal kargo Alesindo 8 yang sedang lego jangkar di perairan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau Rabu siang terbakar. Api pertama kali muncul dari ruang dapur. Diduga api berasal dari sambungan kabel listrik yang ada di atap kapal. Api dengan cepat membesar karena barang-barang yang ada di dapur mudah terbakar. Selanjutnya, api menyambar ke ruang kemudi dan membesar hingga ke ruang anak buah kapal atau ABK. Beruntung dalam musibah ini, 15 ABK kapal dapat diselamatkan oleh kapal-kapal nelayan yang sedang melintas. 15 telah terjadi kebakaran di... Sementara kapal dari Basarnas, TNI AL, dan kepolisian dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah berjuang sekitar 2 jam, api dapat dipadamkan. Guna memastikan api benar-benar padam, tim Basarnas juga melakukan pendinginan untuk mencegah api kembali menyala. ABK 15 telah terjadi kebakaran di atap ya. Jadi awalnya Pak Koki yang mengetahui dari atap itu ada konsleting. Selanjutnya
Pak Koki teriak-teriak manggil-manggil APK lain untuk melaksanakan pemadaman. Jadi alhamdulillah kru semua selamat. Cuma ada korban sedikit, Pak Koki ada luka bakar sedikit. Sebuah apartemen terbakar di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Diduga api akibat hubungan arus pendek listrik dari sebuah hunian. Kebakaran melanda sebuah apartemen di Jalan Jasa Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Api terlihat berkobar hebat di lantai 12 Tower A apartemen Grand Palace. Api pertama kali muncul dari sudut area outdoor yang ada di lantai 12 dan kemudian membakar sejumlah barang hingga menyambar ke area outdoor lainnya. Amukan si jago merah akhirnya berhasil dipadamkan pihak pengelola gedung. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun 3 area outdoor di lantai 12 apartemen hangus terbakar. Pemirsa, angin puting beliung menerjang wilayah kawasan timur Bandung dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Akibat peristiwa tersebut, material bangunan rumah dan pertokoan beterbangan serta sejumlah pohon tumbang. Angin kencang menerjang kawasan industri wilayah timur Bandung, Cileunyi, Rancaikek, Jatinangor. Angin tersebut juga terpantau bertiup dari arah utara ke timur di sepanjang Jalan Raya Bandung Garut dan menerpa sejumlah bangunan di kawasan tersebut. Tampak sejumlah material bangunan ikut terbawa kencangnya angin. Pusaran angin berwarna gelap itu pun tampak jelas dan membuat warga di wilayah tersebut panik. Pasca angin kencang dan hujan reda, sejumlah material dari bangunan rumah maupun pertokoan berserakan. Petugas pun langsung membersihkan dahan pohon yang patah dan berserakan di jalan nasional. Sementara, sejumlah warga pemilik lapak di sepanjang jalan juga membersihkan puing-puing bangunan. Ya, tapi nggak bisa keluar, udah pas. Pas tahu ada angin keluar, Ibu? Enggak keluar. Oh, nggak keluar. Di kulkas ini. Angin sama angin. Itu angin dari barat ke tuh sebelah sana. Apa? Dari utara. Ya. Dari utara itu angin. Yang keangkat angin apa aja, Bu? Itu atap pabrik. Atap pabrik ya. Atap pabrik. Warung-warung tuh yang di sana, warung-warung pohon pada tumbang. Belum diketahui pasti berapa bangunan yang rusak akibat angin puting beliung tersebut. Dari Kabupaten Bandung, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota KPPS di Cianjur, Jawa Barat jadi korban begal usai ikut rapat pleno rekapitulasi suara. Korban dipepet dan diancam 3 pelaku berboncengan motor dengan senjata tajam. Beruntung korban selamat, namun motornya raib di bawah pelaku. Ahmad Junaidi, anggota KPPS Kelurahan Muka Cianjur, menjadi korban begal usai bertugas rekapitulasi surat suara di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Cianjur, Jawa Barat pada Selasa dini hari. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba korban dipepet dari belakang oleh 3 pelaku pakai penutup wajah dan ditodong menggunakan senjata tajam. Korban pun panik dan terjatuh. Beruntung korban tidak alami luka serius, namun motor yang dikendarainya raib dibawa kabur pelaku. Diduga komplotan begal ini merupakan anak remaja. Mau hampir sempat senjata tajam mau dimilikin, tapi akhirnya saya menghindar dan sampai pakai helm juga udah rusak, helm juga gitu. Itu motornya diambil? Iya, diambil langsung. Atas kejadian tersebut, korban sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Diduga sepasang suami istri di Lebak, Banten diusir pemilik tanah lantaran berbeda pilihan calon legislatif dan karena tidak memiliki uang untuk mengontrak rumah, pasangan ini rencananya akan menumpang di rumah saudara mereka. Sepasang suami istri, Atma dan Hati, terpaksa mengemas barang-barang mereka dari rumah yang sudah dihuni bertahun-tahun lamanya.
Keduanya harus angkat kaki, diduga lantaran pemilik tanah yang masih berhubungan darah dengan mereka mengusir keluarga tak mampu ini karena beda pilihan caleg dalam pemilu 2024 lalu. Peristiwa berawal saat Hati diminta pemilik tanah mencoblos caleg pilihan saudara mereka. Namun saat pemilu, Hati justru memilih caleg lain yang dinilai akan membantu meningkatkan taraf kehidupan keluarga mereka. Meski tidak diusir secara langsung, Hati menyadari tanah yang ia tempati milik saudaranya meski bangunan rumah sudah dibangun keduanya dari nol. Diduga hanya karena perbedaan pilihan caleg, keluarganya harus memilih jalan ini. Soal ngomong ya nggak tahu ya gitu ya. Ada aja Pak gitu, ada omongan yang sakit gitu Pak. Oh jadi Bu sempat tersinggung gitu? Iya. Nggak tahu tuh ya istri, cuman gitu doang ngajak pindah aja, tapi kayaknya ada gejala nggak tahu dari mana gitu. Masa nggak nyaman kali ya? Iya. Ada sempat kecewa nggak gara-gara mungkin ya pilihan atau caleg atau apa gitu? Ada sih kekecewaan, cuman di sini itu perasaan gitu udah betah banget. Untuk sementara waktu, pasangan ini akan menumpang di rumah orang tua sang suami sampai mereka memiliki tempat tinggal lagi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Adanya temuan kesalahan administrasi satu pemilih tidak lampirkan formulir pindah memilih, Komisi Pemilihan Umum Lebak, Banten menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 10 di Kampung Duku, Kelurahan Rangkas Bitung Barat. Pemungutan suara ulang juga digelar di Denpasar, Bali. Inilah suasana pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 10 Kampung Dukuh, Kelurahan Rangkas Bitung Barat, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa siang. Petugas KPPS mempersiapkan pemilihan sementara sejumlah pemilih berdatangan ke lokasi TPS untuk kembali menyampaikan hak suaranya. PSU TPS 10 Kampung Dukuh dilakukan atas rekomendasi Bawaslu Lebak yang menemukan kesalahan administrasi terkait adanya satu pemilih yang tidak melampirkan formulir A pindah memilih saat pemilihan 14 Februari lalu. Pengawasan di TPS ini memang kami lakukan dengan pengawasan melekat ya. Sejak pasca tanggal 14 kemarin kan berbagai hal yang berpotensi untuk terjadi PSU memang menjadi pencermatannya Bawaslu. Tentu juga menjadi pencermatan teman-teman KPU. Sementara di Gianyar, Bali, warga menyampaikan kembali hak suaranya dalam pemungutan suara ulang di TPS 14 Desa Pering, Kecamatan Belah Batuh, Rabu pagi. KPU Kabupaten Gianyar menggelar PSU calon presiden dan wakil presiden di TPS ini karena terdapat 2 orang warga dari luar daerah ikut mencoblos pada pemungutan suara 14 Februari lalu. Di TPS 14 Desa Pering ini terdapat 271 warga yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap. Satu persatu warga yang datang dapat kembali menyalurkan hak pilihnya. Dari Pandeglang, Banten dan Gianyar, Bali, Iskandar Nasution dan Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan serta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional di Istana Negara Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR BPN) di Istana Negara Jakarta. Pengangkatan AHY menggantikan Hadi Cahyanto yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam. Pelantikan sesuai keputusan Presiden nomor 34P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Presiden Jokowi mengatakan reshuffle kabinet akan kembali dilakukan jika adanya kebutuhan dan mengharuskan reshuffle. Sebelumnya kekosongan menteri di Menko Polhukam disebabkan pengunduran diri Mahfud MD yang maju dalam pencalonan cawapres dalam pemilu 2024. Sementara PLT Menko Polhukam saat itu diemban Mendagri Tito Karnavian. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Bagus Prasetya melaporkan.